Dampak terberat ya Bu dari penyakit ini yaitu adalah membuat Indonesia ini sulit untuk bisa keluar dari middle income trap. Dan sementara kalau kita lihat pemerintah ini kan memiliki target ya untuk bisa mencapai Indonesia emas atau menuju Indonesia maju di tahun 2045. Bagaimana Ibu melihat Dutch disease ini jika dikaitkan dengan upaya Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap Bu? Ini silakan. Iya, jadi waktu kita mendesain, bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia Emas 2045, itu tentunya kita juga, berbasis pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia saat ini. Nah, kita, mengatakan bahwa kalau Indonesia ingin keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau yang dikenal dengan nama, middle income trap, Indonesia, ekonominya harus tumbuh, minimal 6% dalam 20 tahun ke depan, sehingga sebelum tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara maju. Nah, tentunya untuk itu Indonesia harus tumbuh tinggi, minimal 6%, tetapi secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini yang kita sebut dengan Indonesia harus tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, oleh sebab itu, model pembangunan ekonomi yang didesain untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah productivity-led growth. Karena tanpa produktivitas, maka sulit Indonesia untuk tumbuh tinggi. Tetapi apabila kita bisa mendorong peningkatan produktivitas dari keseluruhan baik total faktor productivity, labor productivity, dan capital productivity, maka 6% akan sangat mungkin dicapai oleh Indonesia. Karena Indonesia butuh menaikkan hanya 1% dengan cara peningkatan produktivitas. Nah, oleh sebab itu, untuk mendorong peningkatan produktivitas, diperlukan transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi inilah yang menjadi basis untuk Indonesia bisa tumbuh tinggi secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, di dalam transformasi ekonomi ini tentunya ada 5 aspek atau yang kita sebut dengan 5 arah pembangunan. Yang pertama adalah peningkatan iptek, inovasi, dan produktivitas sektor ekonomi, di mana iptek dan inovasi tidak sekedar hanya riset, tetapi harus kemudian diaplikasikan dan dikomersialisasi oleh industri. Di dalam sektor produktif, sektor-sektor produktif yang akan didorong, tentunya salah satunya akan menjadi engine of economic growth Indonesia masa depan adalah sektor industri manufaktur tentunya. Kami sudah memilih sektor industri manufaktur prioritas yang akan menjadi perhatian untuk pengembangan 20 tahun ke depan. Aspek atau pilar yang kedua adalah penerapan ekonomi hijau. Karena kita ingin tumbuh tinggi, tetapi prinsip-prinsip ekonomi hijau itu di mainstream atau diarus utamakan ke dalam seluruh aktivitas perekonomian Indonesia, supaya kita juga menjadi lebih berdaya saing, sekaligus dapat menjaga keberlanjutan pembangunan. Pilar yang ketiga adalah transformasi digital. Pilar yang keempat adalah integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, di mana Indonesia adalah negara besar, yang di mana perlu diintegrasikan dan ditingkatkan keterkaitan ekonomi antara satu wilayah Indonesia dengan wilayah Indonesia lainnya. Karena inilah nanti keterkaitan ekonomi atau yang kami sebut dengan pengembangan domestic value chain ini yang akan menjadikan Indonesia bisa menjadi ekonomi powerhouse suatu saat di masa depan. Karena kekuatan dan potensi ekonomi itu ada, tinggal kita optimalkan supaya keberagaman potensi ekonomi antar wilayah itu kemudian bisa dijadikan satu kekuatan Indonesia untuk menjadi ekonomi yang besar dan menjadi economic powerhouse. Dan terakhir adalah pilar kelima, yaitu perkotaan dan pedesaan harus dijadikan juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan. Nah, dengan 5 pilar dari transformasi ekonomi inilah Indonesia akan mampu tumbuh dalam 20 tahun ke depan pada kisaran 6-7% seperti yang kami susun di dalam rumusan Indonesia Emas 2045.
Baik Pak Tauhid, mengamati poin-poin yang disampaikan oleh Bu ini, ada terkait dengan meningkatkan produktivitas, penyerapan ekonomi hijau, transformasi digital, lalu juga ada perkotaan dan juga pedesaan menjadi sumber perekonomian. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya Pak, terkait dengan upaya Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap, kebijakan seperti apa yang artinya perlu didorong atau dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya tersebut? Sebenarnya tadi apa yang disampaikan Bu ini ya secara gagasan memang, cukup baik ya, tetapi, realitasnya saya kira, cukup berat ya. Beberapa lembaga internasional bahkan sampai 2025 telah memprediksi pertumbuhan kita itu hanya paling tinggi sekitar 5,2, 5,3, which is itu sudah keluar ya dari desain yang, mungkin sudah digariskan, Bappenas dalam RPJMN, mendatang ya 2025, 2029 ya, which is masih jauh dari, target 6 sampai 7%. Jadi pondasi dasarnya sekarang sudah, sebenarnya sudah agak berbeda begitu ya. Yang tidak bisa diprediksi dari, desain tersebut adalah bahwa kita sangat terkait dengan, eksternal begitu ya, dengan eksternal ya ini, lingkup, kekuatan ekonomi global. Ketika kita melihat dalam, 3 tahun terakhir bahwa, fenomena global sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, maka, sulit rasanya kita keluar, dari middle income trap tersebut begitu ya. Meskipun ada transformasi dan sebagainya, ada faktor eksternal yang belum dihitung gitu. Sehingga, apa namanya, itu yang saya kira perlu, bagaimana kita bisa mengantisipatif, kebijakan terkait perubahan eksternal yang tahu-tahu misalnya seperti tadi, das krisis ya, harga komoditas yang tadinya tinggi tahu-tahu turun. Nah ini kan memperkirakan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita sulit keluar dari 5,2 atau 5,3% karena ekspor dan impor turun seperti halnya terjadi sekarang ini. Yang kedua saya kira, upaya, kita dalam, meningkatkan, PMTB atau, investasi ya dan tidak bergantung, pada konsumsi. Nah ini yang kemudian, saya kira, relatif, belum ketemu, strategi yang khusus karena investasi kita misalnya, mesin dan peralatan, bangunan dan sebagainya, eee, pertumbuhannya relatif stagnan. Dan kalau kita lihat ternyata diiringi juga importasi dari, mesin dan sebagainya yang cukup tinggi, yang, meskipun tadi disampaikan oleh Bu Wini bahwa kita harus menguatkan iptek dan sebagainya, ternyata, tidak banyak bergerak ya dalam beberapa tahun terakhir, importasi itu besar sehingga PMTB kita yang berasal dari sumber daya domestik tidak, mampu keluar dari, situasi tersebut. Yang ketiga saya kira, mungkin ya pernah disampaikan ya, kenapa kita agak sulit keluar dari middle income trap, karena konsumsi kita yang dipasok oleh kelas menengah itu tidak punya, daya dorong yang tinggi lagi begitu ya. Selama ini bansos yang cukup besar ya, lebih dari 400 triliun, banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah, tapi yang menengah yang konsumsinya tinggi, tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 6%. Nah ini belum ketemu bagaimana, kelompok kelas menengah ini juga, konsumsi jauh lebih besar agar bisa sampai 6 sampai 7% begitu. Saya kira ini yang relatif, poin penting. Nah, kalau dilihat dari sisi sektor, saya kira, memang ketika kita akan bertransformasi, maka kita juga harus, melihat bahwa ada sektor-sektor yang harusnya kita bisa maintain tidak jatuh begitu ya. Tadi seperti saya sebutkan sektor utama yang, penyerapan tenaga kerja paling besar, baik misalnya tekstil, alas kaki, furniture dan sebagainya, belum ada kebijakan melindungi sektor-sektor yang nyata-nyata telah berkontribusi tapi penurunannya lebih rendah. Saya kira itu harus upaya yang, memang, harus dilakukan pemerintah ya, memang long term perlu tapi di hadapan nyata di sektor industri kita yang di depan ini yang juga harus dihadapi.